Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Teman-teman, di video kali ini, setelah di video-video kemarin kita udah ngebahas tentang berita dan artikel secara garis besar, sekarang kita bakal ngebahas secara spesifik tentang berita, apalagi menyangkut tentang berita hukum, kriminal, politik, dan ekonomi. Di sini kita akan ngebahas tentang teknik peliputan, peliputan dan penulisan berita, dan contoh-contoh daripada berita yang terkait hukum, kriminal, politik, dan ekonomi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah berita hukum. Sebelum kita bahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita hukum, kita akan ngebahas tentang definisi berita hukum itu tersebut. Apa sih berita hukum itu? Berita hukum adalah laporan peristiwa tentang hukum atau ketentuan hukum yang mencakup kasus hukum, perkembangan hukum, atau perundang-undangan baru. Nah, sedangkan teknik peliputan berita itu, yang pertama itu pasti harus mengumpulkan informasi yang akurat, entah dari dokumen hukum, laporan polisi, pengadilan, wawancara pihak terkait seperti pengacara, saksi, atau hakim. Yang kedua adalah pengelolaan informasi. Nah, pengelolaan informasi ini mencakup analisis dan interpretasi untuk menyajikan informasi yang objektif dan akurat. Nah, selanjutnya adalah penulisan berita. Nah, jurnalis membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik seperti menyusun narasi yang jelas, ringkas, dan pastinya mudah dimengerti. Yang selanjutnya adalah penyuntingan. Yang termasuk penyuntingan ini adalah jurnalis itu mampu memilih cerita yang relevan dan signifikan untuk menyesuaikan standar redaksi dan kode etik jurnalistik. Yang selanjutnya adalah pengawasan kualitas, yakni memeriksa fakta, mengoreksi kesalahan, memastikan kepatuhan akan etika jurnalistik. Nah, yang selanjutnya adalah pengelolaan data. Jurnalis harus mahir menggunakan alat-alat analisis data dan memahami tren serta pola yang terjadi. Yang selanjutnya adalah pengelolaan waktu. Jurnalis mampu mengatur jadwal kerja yang efektif untuk memenuhi tanggal waktu publikasi. Yang selanjutnya adalah pengolahan kemahiran. Jurnalis mampu mengembangkan kemahiran komunikasi interpersonal, negosiasi, dan kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan yang menyangkut biaya pengumpulan informasi, kantor berita, distribusi berita, dan yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan, yakni memastikan lingkungan kerja nyaman dan efisien untuk digunakan menulis berita. Apa sih contoh daripada berita hukum tersebut? Nah, salah satu contohnya nih ada tentang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana proyek membangun infrastruktur telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan hukuman maksimal 10 tahun. Itu termasuk berita hukum. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah berita kriminal. Apa sih berita kriminal itu? Berita kriminal adalah laporan peristiwa mengenai kejadian tentang kriminalitas. Nah, contoh berita kriminal itu pembunuhan, pembulian, pencopetan, itu termasuk kriminalitas. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik peliputan berita kriminal. Yang pertama adalah fakta permukaan, di mana yang bersumber dari sarana pers atau rekaman dari tape mini recorder. Yang kedua adalah upaya pelapor yang dilakukan sendiri oleh reporter. Yang ketiga adalah penafsiran, di mana reporter menguraikan arti penting peristiwa tentang penyebab dan konsekuensinya. Nah, sedangkan teknik penulisan berita kriminal yang harus kita ketahui itu ada 7. Yang pertama, kita harus memahami inti dari masalah. Yang kedua adalah kita harus merancang lead berita yang menarik perhatian pembaca. Yang ketiga adalah menetapkan sudut pandang berita. Yang keempat adalah analisis bahasa jurnalistik berita kriminal. Yang kelima adalah mencari akar penyebab peristiwa tersebut. Nah, yang keenam adalah gaya penulisan berita yang harus yang narasi. Dan yang ketujuh adalah peninjauan langsung oleh wartawan. Nah, apa sih contoh dari berita kriminal itu? Banyak. Contohnya kayak pembulian kasus kemarin, yang pembulian di pondok pesantren di Kediri, itu termasuk berita kriminal karena kan udah pembulian, terus pembunuhan juga. Nah, itu termasuk berita kriminal yang pastinya sudah dibahas tuntas dan sudah memenuhi kriteria dari berita kriminal itu sendiri.
Nah, yang selanjutnya adalah berita politik yang pastinya berkaitan tentang politik. Sebenarnya nggak jauh beda teknik peliputan dan penulisan berita, entah itu berita tentang hukum, kriminal, politik atau ekonomi. Nggak jauh beda. Di sini teknik peliputan berita politik itu yang pertama adalah wawancara pastinya. Yang kedua adalah observasi, yang ketiga riset dokumentasi, yang keempat pengolahan dan pengumpulan informasi, yang kelima teknik pencarian berita. Nah, selanjutnya adalah teknik penulisan berita politik. Yang pertama adalah kita harus mengenali peristiwa, yang kedua kita harus mengumpulkan informasi dan sumber berita, yang ketiga adalah kita harus membuat struktur berita, yang keempat kita harus mengelola penyuntingan berita, yang kelima kita harus memperhatikan kode etik jurnalistik, yang keenam kita harus mengembangkan berita secara mendalam, yang ketujuh kita harus menggunakan bahasa yang benar, yang baik, yang pastinya mudah dimengerti si pembaca, dan yang kedelapan adalah kita harus memahami struktur dari berita politik itu tersebut. Nah, contoh dari berita politik ini adalah contohnya nih yang lagi viral nih ya, pasangan calon nomor 3 Ganjar Mahfud daftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan presiden. Nah, itu termasuk berita politik. Nah, yang terakhir adalah berita ekonomi. Nah, berita ekonomi ini pasti ngebahas tentang ekonomi dong. Nah, secara garis besar berita ekonomi itu terbagi dua. Yang pertama adalah berita ekonomi mikro, yang kedua adalah berita ekonomi makro. Nah, adapun jenis-jenis daripada berita ekonomi itu adalah satu pasti tentang perdagangan, yang kedua tentang kebijakan ekonomi, moneter, atau tentang saham. Nah, adapun teknik peliputan berita ekonomi itu nggak jauh beda dari peliputan berita yang lainnya. Yang pertama pasti observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah pengumpulan data atau riset kepustakaan. Nah, adapun teknik penulisan berita ekonomi yang pertama itu pastinya kita harus memahami dasar ekonomi dan keuangan sebelum melaporkan sebuah berita ekonomi. Yang kedua, berita yang disampaikan itu harus mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, berita itu tidak dipenuhi dengan angka. Yang keempat, hindari jargon ekonomi. Jika ada istilah teknis, usahakan dijelaskan kepada si pembaca. Nah, selanjutnya adalah belajar membaca neraca karena berisi banyak tentang informasi keuangan. Nah, selanjutnya adalah harus adil dalam memberitakan suatu konflik industri. Nah, contoh daripada berita ekonomi adalah pemilu selesai, Bank Indonesia pede pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 melesat sebanyak 5%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.